Halo semuanya, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu indikator makroekonomi? Indikator makroekonomi adalah statistik yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis kondisi ekonomi suatu negara. Indikator ini dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan ekonomi di masa depan. Dalam materi ini, saya akan membahas 3 hal. Yang pertama, ada produk domestik bruto atau PDB. Yang kedua, suku bunga. Dan yang ketiga, kesempatan kerja dan tingkat pengangguran. Yang pertama, produk domestik bruto atau PDB, di mana produk domestik bruto atau PDB adalah ukuran total nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara atau wilayah tertentu dalam suatu periode waktu, biasanya dalam setahun. PDB merupakan indikator ekonomi yang paling umum digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi suatu negara, karena ia mencakup semua aktivitas ekonomi yang terjadi di dalam negeri, termasuk produksi barang dan jasa oleh perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga. 3 metode utama dalam pendekatan PDB. Yang pertama ada metode pendekatan produksi, metode pendekatan pengeluaran, dan metode pendekatan pendapatan. Pertama, metode pendekatan produksi. Metode pendekatan produksi menghitung total nilai tambah yang dihasilkan oleh semua industri dalam ekonomi. Nilai tambah adalah perbedaan antara nilai output dan nilai input yang digunakan dalam produksi. Yang kedua, metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pengeluaran menghitung total pengeluaran untuk barang dan jasa akhir, yang meliputi konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih atau ekspor minus impor. Berikut ini adalah rumus PDB pendekatan pengeluaran, di mana C merupakan konsumsi, I merupakan investasi, G merupakan pengeluaran pemerintah, X merupakan ekspor, M merupakan impor. Yang ketiga, metode pendekatan pendapatan. Metode ini menghitung PDB dengan menjumlahkan total pendapatan yang diperoleh dari semua faktor produksi, seperti upah dan gaji, laba, sewa, dan bunga. Dan adapun rumus PDB pendekatan pendapatan yaitu Y adalah pendapatan nasional, R adalah pendapatan dari sewa, W adalah pendapatan dari upah, I adalah pendapatan dari bunga, P adalah pendapatan dari laba perusahaan. Sekarang kita masuk di pembahasan yang kedua, yaitu suku bunga. Dan adapun suku bunga yaitu biaya yang dikenakan atas peminjaman uang. Biasanya diukur sebagai persentase dari jumlah uang yang dipinjamkan. Suku bunga dapat dianggap sebagai harga dari uang yang dipinjamkan. Jenis-jenis suku bunga. Ada beberapa jenis suku bunga yaitu yang pertama, suku bunga nominal. Suku bunga yang tidak disesuaikan dengan inflasi. Yang kedua, suku bunga real. Suku bunga yang tidak disesuaikan dengan inflasi, memberikan gambaran tentang keuntungan atau kerugian nyata dari pinjaman. Yang ketiga, suku bunga tetap. Suku bunga yang tidak berubah selama jangka waktu tertentu. Dan yang keempat ada suku bunga variabel. Suku bunga yang dapat berubah berdasarkan kondisi pasar. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga diantaranya yaitu ada inflasi, kebijakan moneter, permintaan dan penawaran uang, dan risiko. Sekarang kita masuk di pembahasan yang ketiga yaitu kesempatan kerja dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja adalah ketersediaan lapangan pekerjaan untuk angkatan kerja. Pengangguran. Pengangguran adalah orang-orang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan, tetapi belum memperolehnya. Jenis-jenis pengangguran dan penyebabnya, yaitu ada pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi karena perubahan musim. Ada pengangguran siklikal. Pengangguran yang terjadi akibat fluktuasi ekonomi dan siklus bisnis. Ada pengangguran terselubung. Pengangguran yang terjadi ketika jumlah pekerja di suatu bidang melebihi kebutuhan. Ada pengangguran terbuka. Pengangguran yang terjadi ketika jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada ketersediaan pekerjaan. Ada pengangguran kasual. Pengangguran yang terjadi ketika kontrak kerja berakhir. Ada pengangguran teknologi. Pengangguran yang disebabkan oleh kemajuan teknologi.